Motta datang, Scudetto ahlan wa sahlan. Sebulan lamanya dinanti, Juventus akhirnya umumkan pelatih baru. Ia adalah Thiago Motta, 41, juru taktik yang dianggap sukses menukangi Bologna musim lalu. Cowok blasteran Italia Brasil ini berhasil membawa tim sekelas Bologna finish di posisi 5 klasemen akhir Serie A. Selain melampaui ekspektasi, posisi 5 itu juga mengantar Irossoglu berlaga di level Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Di mata manajemen Juventus, Thiago Motta sebenarnya telah lama di senter, konon kabarnya sejak Januari. Ini karena performa Bologna yang memikat relung sanubari, dan di waktu bersamaan penampilan Juve yang meresahkan hati, meremukan kalbu dan menikam sembilu. Ya. Maka wajar jika jelang akhir musim kemarin, Om Keruts langsung didepak meski masih tersisa 2 giornata. Sebabnya, Juve sudah punya deal dengan Motta sebagai pengganti. Bisakah allenatore baru ini menjawab ekspektasi tifos yang demikian tinggi? Tentu tak ada yang bisa menjawabnya selain hasil di lapangan, dan itu butuh waktu untuk menilainya. Di mana-mana, perubahan kursi pelatih di sebuah tim selalu memiliki harapan dan risiko tinggi di waktu yang sama. Terlebih saat menahodai tim besar, yang targetnya selalu saja tinggi, juara. Bagi Thiago Motta, yang baru menjadi pelatih profesional sejak 5 tahun lalu, dan belum ada sebiji trofi di portfolionya, ini jelas target yang aduhai. Tetapi si doi mestinya sudah paham akan beban dan tanggung jawab berat sebelum menerima pinangan Juve. Target kami hanya finish 4 besar, Scudetto hanya bonus, adalah contoh kalimat sialan yang tak cocok di Juventus. Di sini, target Anda adalah juara. By the way, apa sih yang spesial dari cowok berhidung Scudetto ini, seperti kliniknya Milan P? Well, mari kita lihat bagaimana sepak terjang Bologna di bawah arahan Thiago Motta. Ini adalah hasil pertandingan Bologna di putaran kedua Serie A musim kemarin. Data ini saya kumpulkan dari Fotmob. Cekipret. Versus Cagliari, kalah 2-1 ball possession 64%. Versus Milan, 2-2 50%. Versus Sassuolo, menang 4-2 71%. Versus Lecce, menang 4-0 65%. Versus Fiorentina, menang 2-0 58%. Versus Lazio, menang 2-1 56%. Versus Verona, menang 2-0 58%. Versus Atalanta, menang 2-1 45%. Versus Inter, kalah 1-0 60%. Versus Empoli, menang 1-0 71%. Versus Salernitana, menang 3-0 70%. Versus Frosinone, 0-0 66%. Versus Monza, 0-0 62%. Versus Roma, menang 3-1 47%. Versus Udinese, 1-1 65% dengan 10 pemain. Versus Torino, 0-0 53%. Versus Napoli, menang 2-0 59%. Versus Juve, 3-3 62%. Versus Genoa, menang 2-0 73%. Dari data di atas, kita bisa lihat bagaimana tim kecil seperti Bologna berhasil mendominasi ball possession di mayoritas laga yang dijalaninya. Hanya pernah kalah penguasaan bola saat melawan Atalanta dan Roma. Itu pun, mereka menang di kedua laga itu. Juga, bukankah wajar jika sebuah tim yang sudah unggul gol, lalu memilih bertahan hingga akhir laga? Luar biasa kan, Bung Towel? Juventus saja, entah kapan terakhir kali menang ball possession. Ini yang bikin stres banyak tifosi sepanjang musim lalu, wabil khusus yang kemarin sore seperti saya. Bahkan di giornata terakhir, Juve pun kalah penguasaan bola dari Il Grande Monza, 42%. Sleketep. Pada akhirnya, dengan kedatangan Motta ke Juventus, selain target juara yang dipikulnya, diharapkan permainan tim juga meningkat, khususnya dalam hal penguasaan bola. Karena aspek inilah yang banyak menguras emosi tifosi sepanjang musim kemarin, yang meresahkan hati, meremukan kalbu dan sudahlah. Lanjut minum kiran, habatu saudah.